Halo, willkommen. Selamat datang di channel Dini and Juju. Hai semuanya. Apa kabar? Ngantuk, Ketemu Din. lagi. Enggak, baju aku nggak ngantuk. Ketemu lagi dengan Dini. Selalu semangat kalau ketemu dengan teman-teman. Iya. Ya, ketemu lagi dengan Dini dan saya Juju di Iya. Dini and Juju. Dini aja. Oke. Jadi Kamu pernah dengar ada influencer yang membalas balik komentar negatif netizen nggak? tahu pernah? Pernah. Ya, iya Mbak Juju. Bisa jangan gue atau banyak banget ternyata membalas komen negatif itu bisa dengan nama mereka sendiri, bisa juga mereka bikin akun-akun palsu buat Oh, iya. membalas komen. Yang aku tahu ya Mbak Ju, bahkan Panji dan Raditya Dika itu pernah, meskipun caranya beda. Maksudnya nggak yang langsung dia sendiri ngebales gitu, setahu aku ya gitu. Panji pernah, kalau Panji dia sendiri, tapi dengan klarifikasi kalau Panji nggak ngebales yang gimana. Jadi dengan klarifikasi kalau Panji. Kalau Dika bilangnya gini ke Panji, ya masalahnya kalau misalnya itu tersinggung atau enggak terserah orangnya gitu. Jadi kalau gue mah nggak perlu klarifikasi, ya nggak apa-apa lu gitu. Tapi aku merasa harus klarifikasi kayak gitu. Iya. Nah kayak gitu-gitu lah Mbak Ju. Aku tahu beberapa yang besar itu. Terus kalau yang lain-lain ya aku tahu Mbak Juju. Aku tahu juga ada Gita Safitri. Ya. Safitri. Gita Iya. Saf Gita ya, Saf, sebutannya. betul. Gita Safitri itu juga iya. Terus ada lagi siapa ya Mbak Ju? Ada beberapa sih kayak YouTuber. Jering atau siapa itu? Oh Heeh. iya, yang Mereka dia membalas juga komentar negatif. Mm-mm. Terus ada Ada banyak beberapa sih, juga. Ya banyak termasuknya ya. Di Cuma Instagram juga nggak beberapa. sebanyak yang silent. Ya. Iya, nggak sebanyak yang salah. Kebanyakan itu Ya udahlah, nggak usah yaudahlah, ngurusin biarin, nggak gitu. apa-apa Udah juga. biarin, nggak apa-apa juga karena itu hak mereka mau komentar Bener. apa gitu. Kita nggak bisa mengendalikan jempol orang lain untuk Yes, berkomentar. jempol Jadinya ya netizen. sudah gitu. Ada yang berpikir kayak gitu aja. Iya, Ada yang berpikir ini orang nih harus dikasih pelajaran. Iya, kalau enggak ntar dia ya akan berbuat rusuh terus Iya. gitu. Karena kan kalau kayak gitu yang diserang tuh mental ya Mbak Ju. mental diserang mental. Nggak it's very semua uncomfortable. influencer tidak membaca komen. Iya. Mayoritas sih influencer itu membaca komen. Sebenarnya mereka membaca komen dan kebayang dong. Iya. Kalau sampai ada influencer yang sampai mematikan kolom komentar itu karena memang parah dia udah. sudah parah, sudah nggak tahan dengan bullyingnya gitu. Contohnya kayak Syahrini itu kan komentarnya iya. dimatikan ya. Reno Barak juga komentarnya dimatikan. Ada beberapa influencer lain, selebgram juga yang komentarnya dimatikan. Nggak cuma di Instagram. Termasuk di YouTube juga banyak yang komentarnya dimatikan, bahkan ada ya? subscriber juga dimatikan. Ada, bisa banget. Bisa aja. Oke. Ada tuh YouTuber yang dia tuh masak tapi masakannya itu kayak menyalahi aturan gitu loh, Din. Kayak misalnya dia terlalu banyak menambahkan asam pada daging kayak gitu, terus dimatikan lah kolom komentarnya. Ya mungkin karena udah gedek aja, udah aduh gitu, udah nggak usah deh. Iya, udah matiin aja gitu. Tapi kalau Mbak Juju sebenarnya tim yang nyerang atau tim yang biarin aja? Kalau aku ada waktu aku nyerang. Oke. Iya benar. Karena saya tidak sebaik itu gitu ya. Ya, tidak sebaik itu. Jadi orang tuh gini, Din, ada tipe namanya self defense ya. Self defense betul. itu kayak ular kobra, ketika dia terancam dia pasti akan berdiri langsung gini kan, matok gitu. Sama kayak landak gitu kan. Landak dipegang. Self defense Keluar durinya dia. Duri, betul. Nah, itu Putri Malu dipegang langsung gini. Itu namanya self defense dan manusia punya self defense. Ada yang memakai self defense-nya. Barusan keinget Captain America. Ada yang diem self doang. defense-nya pakai. Iya. terus kebanyakan. Ya itu ada yang self defense-nya langsung nyerang baliknya. Ada yang nangis di pojokan. Nah, kamu tipe yang mana tuh gitu. Kalau aku lihat masalahnya apa Mbak Ju? Kalau misalnya yang dipermasalahkan tuh yang viral dan menurutku gini dong, ya udah gitu. Ya udah, kalau misalnya yang dipermasalahkan itu wow, ini nggak bisa gitu. Nah, itu baru. Kalau aku lihat masalahnya apa dulu.
katanya Gimana, kamu Maju? lihat dulu ya kasusnya. Masalahnya netizen Indonesia itu sometimes they attack you personally, they insult you, they insult your family, they insult your educational background dan sebagainya. Itu bagaimana? Kamu diem aja nangis di pojokan yang tadi itu garuk-garuk kepala sambil Kalau misal udah sampai kayak gitu ya Baju, dan apa namanya, aku mungkin ya karena aku belum pernah ini sendiri ya, belum pernah ngadepin sendiri. Mungkin kalau misalnya akal sehat aku menang gitu, itu aku akan, ini orang nggak kenal sama gue juga nggak kenal, terus ngapain aku ngeladenin orang yang nggak aku kenal, kayak gitu. Ya memang Mungkin. ada orang yang seperti itu, ada juga yang seperti saya. Saya itu membalas komen netizen yang membalas komentar buruk itu dengan komentar buruk lagi because it's fun. As simple as that, it's fun. Iya, benar. Itu menyenangkan sekali gitu loh. Pernah ada yang bilang gini, emang kamu pinter ya? Ada yang nanya kayak gitu. Pernah ada ya, ada. Terus saya balik lagi, emang kamu sepinter apa? Cuma gitu aja dia udah menghilang. Ya kan? Kalau katanya Deddy Corbuzier tuh ada beberapa komentar negatif terus dibales. Nah, Deddy Corbuzier itu membalas mungkin dengan akun palsu atau apa. Orang yang berkomentar negatif itu langsung menghilang dan ganti nama akunnya. Oke. Itu kan kelihatan seberapa kuat atau seberapa lemahnya orang itu sehingga sampai mengganti nama akunnya. Sampai insecure dia terus diganti nama apa namanya akunnya. Iya. Nah, kalau aku sih itu tadi mungkin ya kalau akal sehat aku yang menang, gue juga gak kenal, ngapain gue apa namanya meladeni orang yang gak aku kenal, gitu. Kalau akal sehatku menang, kalau misalnya enggak, ya nggak tahu, tergantung aku kondisinya lagi kalau kayak lagi gimana. PMS, nah itu juga kalau bawaannya kan pengen makan orang tuh, tahu-tahu ada yang umpan gitu kan, was ini menghina ini, mau menghina itu, mau bahkan sasaran empuk. body shaming segala macem, sasaran empuk. Iya, kalau misalnya lagi mood nggak enak, apalagi PMS kayak gitu ya Bang. Yang penting nggak usah baca komen, biar aman. Iya sih. Terus apalagi nih? Saya ada tuh yang influencer yang dia youtuber, dia dapat komentar negatif, dia juga balas tuh Din. Dan dia menganggapnya tuh kayak netizen itu kayak ibaratnya kayak anak gitu. Okay. Kalau anaknya nakal, kamu diemin nggak gitu? Kamu diemin atau kamu nasehatin? Ya masalahnya nggak semua orang punya waktu untuk nasehatin. Atau netizennya gitu itu juga nggak punya kuping gitu loh. Jadi iya, tuh ngapain dinasehatin juga. Mereka if they want to bully you, just bully you. Mereka nggak bakalan dengerin apa pendapatmu atau pembelaanmu. It doesn't matter what you think. Yang matter itu adalah ya jempol aku, komentar aku, kan kayak gitu netizen mah. Iya. Bahkan kadang-kadang ngejempol komentar nggak pakai dipikir ya, langsung aja. Seolah-olah influencer itu bukan manusia, mereka ada di panggung. Ya. Yang mereka tuh jadi tontonan dan nggak punya perasaan, mau dibully, mau dia apa, padahal mereka mau juga dilempar manusia. Aku aja apa kayak gitu istilahnya. Nah, yang sayang banget ya Maju ngomongin tentang netizennya bisa dikatakan brutal. Yang ada hubungannya dengan kasusnya Pak Ridwan Kamil beberapa waktu lalu gitu. Jadi Sungai Are itu ya. Itu jadi berita internasional tuh, rasanya aku dalam hati, ya Allah netizen Indonesia. Apalagi beritanya kenapa harus berita yang jelek kayak gitu. Jadi sampai dikasih nilai bintang 1 di Sungai Are itu. Kayak yang ya things happen ya Maju. Iya. Gitu. Iya, jadi, kadang mereka katanya menyalahin Sungai Are-nya, padahal nih ya, kalau misalnya ada bule, Sungai Are nggak tahu apa-apa. Ada bule datang ke Borobudur, terus bulenya jatuh gitu ya. Yang disalahin Borobudurnya. Nah, sama kayak gitu kan. Itu kan nggak masuk akal. Bener banget gitu. Kalau misalnya ngasih bintang 1 masih oke lah ya. Tapi kalau misalnya yang disalahin Sungai Are-nya, gitu. Where is your logical thinking? Iya gitu. Jadi nah kalau ngomong logicalnya jadi inget pagi tak. Jadi kita tuh emang harus mengedukasi netizen kita. Nah kayak itu gitu, masalahnya harus diedukasi. Kalau bisa nih ya influencer itu ya nggak apa-apa ngasih nasihat untuk ayolah berkomentar yang baik-baik aja biar dunia sosial media, dunia maya itu nyaman.
enak gitu, Betul. bersahabat, bukannya saling serang. Benar. Yang aduh, saya jadi Ya, inget kayak juga gitu. sama Cak Nun. Apa Cenun bilang apa aja? Cak Nun tuh bilang gini, media sosial itu intinya ya, nggak sama persis seperti yang saya katakan. Media sosialnya orang pengecut itu bisa di situ gitu. Karena kalau kita mau berantem itu ketemu satu lawan satu, Face tatap to face. muka, face to face ya, deket-deketan gitu. Tapi Ayo, kalau media gitu. sosial, you don't even know him or you don't even know them. Kita nggak tahu You orangnya just seperti type. apa, mereka di mana gitu. Mereka cuma nyerang tanpa mereka menunjukkan siapa mereka gitu. Padahal kalau ketemu aja itu belum tentu mereka berani. Nah, Gitu. itu yang aku pegang dari dulu Mbak Jo. Makanya kenapa kalau misalnya ngomongin orang tuh depan langsung aja gitu, gentle aja gitu. Kalau misalnya salah, kita juga fair kok, fair Kalau enough diputusin gitu. langsung aja ngomongnya ya. Iya. Jangan lewat WA gitu. Apalagi media sosial di kolom komentar putus. Astaga, ada loh, Yud. Ada. Itu netizennya, aku lupa netizennya siapa ya. Beneran yang di capture Pak Ganjar apa siapa gitu loh, Yud. Putus Oh beneran. my God. Kayak, ya Allah, ternyata ada, kirain aku bercandaan, ternyata ada beneran, ya Allah, gitu ngomongin netizen putus barusan. Iya kayak gitu. Ada aja emang netizen tuh ulahnya luar biasa ya Mbak Jo, biasa. netizen kita tuh. Cuman ya itu tadi sih sangat Putus disayangkan. di kolom komentar gitu ya. Selain itu juga yang aku sayangkan, aku pribadi sayangkan adalah ya itu tadi Mbak Jo, yang asal komen apalagi di dunia internasional gitu yang disalahin sungainya. Manajemen Sungai Arenya. Iya kayak gitulah teman-teman. Masih nyambung sama Cak Nun tadi. Gimana? Kalau menurut Cak Nun itu, kalau misal orang mau perang itu senjatanya tuh bisa dilihat gitu. Senjatanya apa dulu? Kelihatan. Kalau senjatanya, Mau panah, kalau keris, senjata yang paling gentle, yang paling pemberani lah untuk orang-orang yang berani maco deket-deketan itu pakainya keris, karena keris itu pendek. Jadi kalau kamu pakainya nembak itu dari jauh, berarti kamu juga masih termasuk pengecut karena dari jauh. Karena kalau mau deket-deketan itu berarti the real man ya. Terus kalau ngebom itu juga jauh. kan Lawannya dilempar. jauh, dilempar jauh. Apalagi media sosial. Ya. Kadang kita di mana artisnya nih di Amerika ini, kita ngebully artis yang ada di Amerika itu. Itu kan it's far away. Yes. Tapi dampaknya sih But luar it's coward, biasa. Baju. Yeah, it's coward. It's oh my goodness. I don't even think about it. Gitu ya, kayak kadang-kadang tuh nggak masuk di akal gitu, doesn't make sense gitu. Tapi ya ada masalahnya itu. Kamu mau ngomong gimana nggak masuk akalnya tuh masalahnya ada depan mata gitu. Yang aku temuin tuh ada juga yang nyalahin influencer. Baperan, kok bales, kok ngabisin waktu segala macem ya. Nyalahin influencer sebentar gitu kan. Iya, tunggu dulu. Pernah ada nggak selebgram atau YouTuber atau TikToker yang tiba-tiba nyerang netizen? Pernah nggak tanpa ada pemicunya? Pasti diserang Nah dulu. kan, biasanya tuh si selebgram ini atau influencer ini melakukan kesalahan, mungkin kesalahan kecil, mungkin kesalahan besar, akhirnya dibully sampai ke anak-anaknya, sampai ke saudaranya, dikulitin semuanya, gitu. Disebutin gitu-gitu. Terus ketika si influencer ini membalas bulian mereka, dibilangnya baperan. Yes, kayak template gitu sih Baju. Semua influencer ya pernah merasakan itu kalau pas dia ada bahasa Jawanya kecekluk. Apa itu kecekluk? Kecekluk itu kesandung lah. Ada kesandungnya batu kecil gitu tuh netizen tuh langsung nyerangnya sampai kayak gitu. Nah, ngomong tadi pemicunya apa itu aku jadi ingat Baju. Kan yang netizennya nyalain influencer kan. Nah, aku baru dengerin beberapa waktu lalu podcastnya Soleh Solihun dan Ustadz ini Habib Hussein Jafar, betul. Nah, bila itu lucunya bilang gini, ya gimana gue nggak ketawa gitu. Tanya itu gini, Bib emang itu dalilnya dari mana Bib gitu? Itu ayatnya asal-usulnya dari mana gitu. Terus kata Bib ini ketawa dong, kalau misalnya gue jelasin lu juga belum tentu tahu maksud gue gimana. Si dalil ini
asal usulnya dari sini dan seterusnya, terus disampaikan oleh ini, lalu Nabi gini ceritanya gini, ditafsirkan seperti ini juga lo nggak akan ngerti gitu. Jadi maksudnya Habib itu kok ya ada kepikiran nanya dalilnya dari mana gitu Maju. Itu sih aku nyambungnya ke situ barusan. Tapi itu banyak sih yang nanya-nanya dalil kayak gitu. Padahal maksud Habib tuh kalau misalnya teman-teman bisa cek di podcastnya Soleh Solihun dan Habib Hussein, dalil itu ada sendiri maknanya Mbak Jo kayak gitu. Terus Kamu Mbak Jo, termasuk setuju nggak influencer yang menyerang balik netizen yang berkomentar setuju. negatif? I Seriously? agree, yes. Karena kebanyakan alasan mereka nyerang balik itu adalah selain self defense ya Mbak Jo, itu tuh dituduhkan oleh netizen itu nggak masuk akal gitu loh Mbak Jo. Makanya iya nggak apa-apa juga gitu. Nggak, misalnya contohnya ya kayak Lesti ya, saya sebut aja Lesti, Lesti Kejora itu yang penyanyi dangdut itu. Tahu nggak tahu gimana. Anaknya loh yang dibully loh, Din. Astaga, ya. Anaknya yang masih bayi dibilang jelek lah, yang mirip Tukul lah, yang apalah gitu. Itu anaknya kan nggak punya salah apa-apa. Tapi sebenarnya netizen itu ada semacam pemicu ya, kenapa mereka bisa sampai membuli seperti itu, karena si influencer pernah melakukan kesalahan. Iya. Nah, kesalahan itu bisa kesalahan kecil, bisa kesalahan yang besar dan fatal banget gitu. Itu sebabnya kenapa orang-orang seperti kita yang ada di depan kamera, yang berani maju ke ruang publik itu harus menjaga attitude, harus hati-hati bersikap kayak gitu, nggak boleh salah ngomong, nggak boleh statementnya harus dipikirkan hati-hati banget. Benar, riset Terus, dulu lah kayak gitu. Jangan melakukan sesuatu yang menurut pandangan masyarakat luas itu salah gitu. Ya, iya sih, benar, Kayak gitu. benar. Meskipun Jadi orang-orang yang jadi selebgram intinya ya harus jauh lebih berhati-hati, bertindak, bersikap dibanding orang-orang yang tidak ada di depan kamera gitu. ya selebgram, ya YouTuber, ya semua influencer, TikToker, gitu. influencer semuanya. Gitu. Iya sih, kalau itu emang ya pun sebaliknya sih sebenarnya Mbak Ju, agar tercipta lingkungan Yang sehat ya. internetan yang sehat gitu. Baik dari kedua belah pihak ini, meski si influencer maupun si netizennya itu juga sama-sama baik gitu loh. Maksudnya karena kita juga udah jaga, mereka pun juga teman-teman netizen pun juga ya komentarnya itu ya yang baik, meskipun misalnya mengkritik kan bahasanya bisa yang baik kan ya Mbak Iya Jo? bisa. Dan disertai dengan kayak solusi juga boleh ya. Nah, kalau misalnya ada ini kurang bagus ya, kayak misalnya jilbabnya Juju kurang bagus ya. Gimana kalau gini aja gitu kan lebih baik ya daripada oh jilbabnya nggak tahu lah ya pokoknya. Misalnya ini kan misalnya ya Mbak Jo. Ya. Karena memang saya orangnya nggak rapi Din. Sama. Berantakan. Iya. Di sini juga. Oh ya, by the way ngomongin jilbab, kita senada ya Mbak Jo. Iya, Kok ada orange-nya gitu. nyambung ke sini loh. Ini nyambung ke sini. Kita selalu kayak gitu padahal nggak janjian Kamu juga. kok ini sih belang-belang gitu kayak nyamuk. Kayak ini penjara Mbak Jo. Iya, seragam penjara. Iya, di Amrik. Oke, seru banget kita ngomongin tentang influencer versus netizen. Jadi, Untuk terima kasih teman-teman sudah menonton. Oh, ya mungkin gimana? siapa tahu mau berkomentar silakan. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di video Video selanjutnya. Bye. Thank you for watching. Cheers.